Inisiasi budaya adalah sebuah ritual atau seremoni yang menandai penerimaan seseorang ke dalam suatu komunitas. Inisiasi budaya juga bisa menjadi tanda formal bahwa seseorang dianggap sudah dewasa. Salah satu contoh inisiasi budaya di Indonesia yaitu upacara potong gigi di Bali. Upacara potong gigi yang dalam bahasa Bali disebut metatah atau mesanggi adalah ritual keagamaan seorang anak ke masa dewasa. Potong gigi memiliki makna spiritual dan sosial karena selain meningkatkan status anak menjadi dewasa, juga untuk menghilangkan sifat buruk seperti kemarahan dan keserakahan dan simbol pembayaran utang orang tua ke anak. Untuk memperjelas pemahaman mengenai mesanggi atau upacara potong gigi dalam Bali, berikut wawancara kami dengan narasumber kami, Kak Gedenatan. Nah, jadi itu tentang inisiasi budaya potong gigi di Bali. Itu merupakan suatu proses di mana semua remaja yang beragama Hindu di Bali harus lakukan saat mereka beranjak dewasa. Nah, biasanya itu pada umur 16 atau 17 mereka akan melakukan suatu proses suatu inisiasi yang bernama potong gigi, di mana mereka akan melakukan suatu upacara dan gigi mereka akan semacam dipahat atau dikikis. Nah, jadi bukan secara langsung dipotong, tapi lebih dipahat atau dikikis seperti itu. Nah, ini merupakan suatu upacara yang sangat penting dan semua remaja Hindu di Bali harus lakukan karena ini merupakan tanda dari mereka tanda dari suatu pergantian fase dari fase remaja atau fase anak-anak menjadi fase dewasa. Nah, seperti itu. Perasaanku selama menjalani proses ini yang pertama adalah takut karena saya tidak tahu apapun, saya tidak berekspektasi apapun, maka dari itu saya memiliki perasaan takut dan juga cemas, terutama ketika saat proses potong giginya itu, terutama saya takut apakah itu akan sakit atau tidak, tapi itu ternyata tidak terlalu sakit. Upacara ini itu berdampak pada kehidupanku sekarang karena saya sekarang tinggal di Jogja. Sebenarnya tidak banyak karena uh, ya ini merupakan karena potong gigi juga merupakan hanya proses pergantian fase. Jadi itu sekarang saya diklasifikasikan sebagai orang dewasa dalam agama Hindu di Bali. Nah, seperti itu. Nah, untuk dampak kehidupan saya sendiri itu tidak banyak. Dalam tradisi ajaran Gereja Katolik, terdapat 3 sakramen inisiasi yang menjadi dasar dan fondasi dari kehidupan iman Kristiani, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Ketiga sakramen ini merupakan pintu gerbang menuju kehidupan kekristenan yang utuh dan menjadi dasar yang membentuk identitas umat sebagai anggota penuh dari Gereja Katolik. Yang pertama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dan utama dari inisiasi Kristen. Melalui sakramen ini, seorang dilahirkan kembali secara rohani dan dimasukkan ke dalam kehidupan baru bersama Kristus. Dalam liturginya, baptis dilaksanakan dengan air melalui pencurahan air di kepala maupun pencelupan ke dalam air. Melalui sakramen ini, seorang menjadi anggota gereja dan mengambil bagian dari martabat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Sakramen Krisma, yang juga dikenal sebagai sakramen penguatan, adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari baptis. Sakramen ini biasanya diterima setelah seseorang mencapai usia tertentu yang bisa dibilang cukup dewasa secara iman untuk mengakui dan mempertahankan keyakinannya secara dasar dan bertanggung jawab. Menghadirkan kembali secara sakramental kurban Kristus di kayu salib. Dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kuasa Roh Kudus dan melalui doa imam juga. Sakramen ini menjadi santapan-santapan rohani yang menguatkan iman dan meneguhkan persatuan dengan Kristus dan sesama, membentuk dasar kehidupan Kristen yang penuh. Baptis membuka pintu imam, Krisma menguatkannya dengan Roh Kudus, dan Ekaristi memeliharanya setiap hari dalam persekutuan dengan Kristus dan gereja. Dengan menerima ketiga sakramen inisiasi ini, seorang Kristen Katolik dipersiapkan untuk hidup sepenuhnya dalam terang Injil dan menjalani panggilan kekudusan dalam dunia.
Setelah kami mempelajari tradisi potong gigi dari Bali dan merenungkan sakramen inisiasi dalam agama Katolik, yaitu baptis, krisma, dan ekaristi, ada beberapa hal yang sangat menyentuh dan membuat saya berpikir lebih dalam tentang peralihan jiwa kita dalam menuju kedewasaan. Melihat bagaimana masyarakat Bali dengan penuh kehormatan menjalani upacara tradisi potong gigi, membuat saya menyadari betapa pentingnya bagi setiap budaya memiliki cara dalam menandai peralihan dari masa kanak-kanakan menuju kedewasaan umat mereka. Tujuan dari menggigir gigi yaitu menghilangkan sifat-sifat negatif yang mungkin masih ada dari diri mereka sebelumnya dan memulai transisi menjadi manusia yang lebih dewasa dan bersih. Siapa yang tidak ingin menjadi pribadi yang lebih baik, terhindar dari keserakahan, iri hati, kemarahan, maupun yang lain. Hal ini menjadi sebuah peringatan bahwa menjadi dewasa bukan soal hanya bertambahnya usia, tetapi juga tentang perkembangan karakter kita. Ketika upacara potong gigi ini dihubungkan dengan sakramen baptis, saya melihatnya adanya kesamaan dalam ide tentang hidup dan awal yang baru. Baptis adalah pintu masuk umat ke dalam kehidupan Kristiani, sebuah permulaan di mana kita dibersihkan dari dosa dan dilahirkan kembali secara rohani. Air dalam baptis dan pengikiran gigi, keduanya menandakan sebuah perubahan mendasar dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Lalu, jika kita memikirkan tentang sakramen krisma, di mana kita menerima Roh Kudus untuk dikuatkan dalam iman, saya teringat pada peran Sulinggi, yaitu orang yang kedudukannya luhur yang diakui oleh Hindu Bali dalam upacara tradisi potong gigi ini. Beliau memberikan bimbingan bagi umat yang ingin melakukan upacara ini, seolah-olah memberikan kekuatan kerohanian bagi yang mengikuti upacara potong gigi ini. Hal ini membuat saya berpikir bahwa dalam setiap perjalanan menuju kedewasaan, kita memerlukan dukungan dan bimbingan, maupun dari komunitas ataupun dari Tuhan sendiri. Krisma memberikan materai Roh Kudus yang menandakan bahwa kita itu milik Tuhan. Sama dengan halnya dengan tradisi potong gigi yang menjadikan kita pribadi yang baru dan tanggung jawab yang lebih dalam masyarakat. Terakhir, kalau kita merenungkan tentang sakramen Ekaristi yang berfungsi sebagai perjamuan syukur dan juga membangun kebersamaan umat dengan cara mempersatukan umat melalui tubuh dan darah Kristus, kami juga melihat bagaimana upacara tradisi potong gigi juga menjadi momen kebersamaan bagi keluarga dan komunitas. Meskipun tidak ada perjamuan sakral dalam pengertian Hindu, rasa kebersamaan dan dukungan dari keluarga dan pendamping yang hadir dalam tradisi potong gigi mengingatkan saya akan pentingnya komunitas dalam perjalanan hidup. Ekaristi memperkuat ikatan kita dengan Kristus dan sesama, sementara tradisi potong gigi memperkuat ikatan nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai yang diajarkan dalam tradisi potong gigi seperti pengendalian diri dan pengelolaan tanggung jawab yang lebih baik juga sejalan dengan panggilan kita sebagai umat Kristiani untuk hidup dan kasih dalam pelayanan kepada Tuhan. Menurut saya, mempelajari tradisi potong gigi membuat saya lebih menghargai bagaimana setiap budaya memiliki cara unik masing-masing untuk mengajarkan nilai-nilai penting dan menandai momen-momen penting dalam kehidupan. Meskipun caranya berbeda, tujuannya yaitu membangun individu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang di dalam masyarakat yang bertanggung jawab. Sakramen inisiasi dalam Kristen dan tradisi potong gigi di Bali. Keduanya adalah ungkapan mendalam dari perjalanan manusia menuju kedewasaan, baik secara jiwa maupun raga kita manusia.